Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharain amin. Ila anqal Wakila bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kita melanjutkan belajar kita bersama Syekh Zarnuji dalam kitab beliau Ta'limul Muta'alim sampai perkataan beliau, dan dikatakan kepada Imam Abdullah bin Abbas. Imam Abdullah bin Abbas ditanya, Bima adraktal ilma, wahai Imam Abdullah bin Abbas, dengan apa sih engkau bisa mendapatkan ilmu? Ilmumu sangat luas, laksana samudra. Apa rahasianya? Bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu seluas itu? Sampai-sampai beliau ini dijulukin Habrul Ummah. Habrul Ummah, guru umat, gurunya umat. Artinya orang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Sampai-sampai rumahnya itu seperti madrasah diniyah. Yang mau belajar tafsir siapa? Masuk. Selesai orang yang belajar tafsir, ada lagi yang nyeru, siapa yang mau belajar hadis? Masuk. Siapa yang mau belajar fikih? Masuk. Jadi belajarnya ganti-gantian. Ada majelis tafsir, ada majelis hadis, ada majelis fikih. Itu beliau ditanya seperti itu, engkau bisa seperti ini, rahasianya apa? Qala Ibnu Abbas, beliau menjawab, bilisanin saul, saya ini banyak nanya, apa yang saya nggak tahu saya tanya sama orang yang lebih alim dari saya banyak nanya, setelah saya tanya saya catat, saya ingat, saya apalin. Waqal bin akul, dan juga hati yang selalu berpikir. Hati saya ini selalu merenungi ilmu yang belum saya pahamin. Apa yang saya pelajarin, saya renungin, maknanya saya resapin, yang saya nggak tahu juga saya resapin. Sehingga Allah kasih saya ini memiliki ilmu yang luas. Itu dua kuncinya kata beliau. Banyak nanya dan hati yang selalu memikirkan tentang ilmu. Tuh. Dan juga beliau ini mendapatkan barokahnya Rasulullah. Beliau itu menyiapkan air wudhunya Rasulullah. Rasulullah nanya, siapa yang menyiapkan air ini? Abdullah bin Abbas. Wahai Rasulullah, didoain beliau sama Nabi, Allahumma faqihu fid din, ya Allah berikanlah ia pemahaman yang dalam agamanya, wa alimhu ta'wil, ajarkanlah ia ta'wil, ilmu tafsir. Beliau itu ya, rajanya ulama ahli tafsir, julukannya Habrul Ummah, dan kalau nggak salah Syekhul Mufassirin, ya, Syekhul Mufassirin, gurunya para ulama ahli tafsir. Itu dapat barokah doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepupunya Nabi pas Nabi wafat, usia beliau, Imam Abdullah bin Abbas ini 13 tahun, masih muda. Kemudian jadi ente kalau ada ilmu, permasalahan yang belum ente pahamin, tanya, jangan malu, karena as-su'al miftahul ilim, bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Wa inna masumiya talibul ilmi ma taqulu likathrati ma yaquluna fi zamanil awal. Hanya saja dinamakan nuntut ilmu itu matakul karena sangat sering mereka mengatakan di zaman dahulu itu, matakulu fi hadhil mas'alah, apa pendapatmu terhadap masalah ini. Jadi para santri zaman dulu itu mereka senang bertanya kepada orang-orang alim, kepada para ulama tentang permasalahan yang mereka tidak ketahui.
Kalau ketemu orang alim nih, mereka nanya, matakul fi hadil mas'alah, wahai ustadz, wahai kiai, wahai habib, bagaimana penjelasanmu terhadap permasalahan ini bagaimana hukumnya, ini begini, bagaimana hukumnya gitu. Sehingga orang-orang menjuluki mereka itu matakul, karena sering mengatakan matakul fi hadhil masalah gitu. Jadi santri banyak nanya gitu. Nanyanya karena pengen tahu, bukan pengen ngetes gurunya. Dia bisa dapat ilmu dari ulama lain, mau gue tes nih guru gue nih, tahu nggak nih dia nih. Nah itu kurang ajar namanya, kurang adab ya. Khawatir keberkahan Allah cabut. Wa inna ma tafaqaha Abu Hanifah bi kathratil mutaraha wal mudakara fi dukanihi hina kana bazzazan. Dan sesungguhnya Imam Abu Hanifah menjadi ahli fikih, menjadi ulama besar, sebabnya beliau itu banyak beradu argumen. Wal mudakara, beliau itu banyak berdiskusi tentang ilmu. Fi dukanihi, di mana beliau melakukan itu semua? Di tokonya. Hina kana bazazan, ketika beliau dulu menjadi tukang kain. Beliau dagang kain katun, dagangnya itu sambil mengulang-ulang ilmu, saling mendiskusikan tentang ilmu, mengulang-ulang pelajarannya beliau, sampai beliau menjadi ulama besar, bahkan menjadi imam madhab. Fabi hadza yu'lamu anna tahsilal ilmi wal fiqhi yajtami'u ma'al kasbi. Maka dengan hal ini, dengan kisah Imam Abu Hanifah ini, kita bisa tahu mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan pengetahuan tentang agama itu bisa dilakukan sambil nyari nafkah, sambil usaha. Ente yang kerja, ente yang dagang, yang usaha, biar berkah usaha ente, biar berkah kerja ente, sambil ngulang-ngulangin ilmu. Lagi ngirim barang nih, anta uktub, antuma uktuba. Lagi dorong lori, yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudi. Lagi bungkus nasi uduk, huwa kataba, huma kataba. Jadi berkah sambil ngulang-ngulang ilmu. Fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Jadi berkah waktunya, kayak Imam Abu Hanifah. Dagang kain sambil ngulang-ngulang ilmu, saling berdiskusi tentang ilmu, sampai beliau jadi alim. Jadi nggak harus full belajar mondok gitu, enggak. Orang yang sambil usaha, orang yang sambil kerja pun bisa jadi ulama. Ini Imam Abu Hanifah bisa gitu. Kemudian wa kana Abu Hafsin al-Kabir yaktasibu wa yukarrilul uluma. Adalah Imam Abu Hafs itu, beliau berusaha, beliau mencari nafkah, dan beliau sambil mengulang-ulang ilmu seperti Imam Abu Hanifah. Fa in kana labudda li talibil ilmi minal kasbi li nafaqati iyalihi wa ghairihi falyaktasib. Maka jika memang harus seorang santri itu dia berusaha, dia kerja, dagang atau lain sebagainya untuk menafkahi keluarganya dan untuk hal-hal lainnya, falyaktasib, hendaknya dia berusaha, kerja, usaha, dagang dan lain sebagainya, silahkan. Wal yukarir, tapi jangan lupa ngulang-ngulang ilmu yang udah dipelajarin. Jangan berhenti belajar karena alasan nikah, karena alasan nyari nafkah. Nggak ada uzur, ya, bukan alasan menghalangi ente menjadi ulama. Wala yaksal, kuncinya jangan malas. Jangan malas, meskipun usaha, meskipun dagang, tetap mengulang-ulang pelajaran, tetap terus belajar sampai menjadi alim. Seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Abu Hafs. Walaysa li sahihil badan wal akli udhrun fi tarki ta'allum wa tafaqquh. Dan tidak ada uzur bagi orang yang sehat badan, sempurna akalnya, dalam meninggalkan belajar serta bertafaqquh fid din.
memperdalam tentang ilmu fikih. Jadi kalau orang akalnya sehat, sempurna, badannya sehat, dia beralasan ya, meninggalkan ilmu itu untuk mencari nafkah, itu nggak diterima uzurnya. Selagi akalnya sempurna, badannya sehat, bukan halangan untuk memperdalam ilmu agama, untuk mempelajari ilmu agama sampai menjadi alim. Fa innahu la yakunu afqar min Abi Yusuf wa lam yamna'hu dzalika min at-tafaqquh. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih fakir dari Imam Abu Yusuf, tapi kefakiran beliau itu tidak menghalangi beliau untuk menjadi ulama besar. Imam Abu Yusuf nggak ada yang lebih fakir dari beliau, betul-betul fakir hidupnya, tapi beliau tetap bisa jadi ulama, nggak menghalangi beliau kefakirannya. Saya kerja, saya sibuk ini, sibuk itu, nggak ada alasan. Yang namanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Selagi ente bertuhan sama Allah, ente bernabi kepada Nabi Muhammad, ente seorang muslim, ente wajib menuntut ilmu. Jadi ini untuk memotivasi ente, kan sebagian besar ente ini udah pada kerja semua. Kerja, dagang, usaha, itu tidak menghalangi ente untuk menjadi alim, menjadi orang yang memiliki ilmu luas. Karena banyak orang yang menjadi ulama besar, mereka itu sambil berusaha, mereka sambil bekerja sambil menafkahi keluarga mereka. Jadi meskipun bekerja, meskipun berusaha, tetap terus belajar ilmu sampai menjadi orang yang alim besar, menjadi ulama yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi ulama pewaris Nabi, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Abu Yusuf, seperti Imam Abu Hafiz, dan ulama-ulama yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu dan mengajarkannya kembali. Allah jadikan kita, keturunan kita, orang-orang yang memiliki ilmu yang luas, menjadi ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudatuka ma qara'tu wa sami'tu wa